3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlina Salsabila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil RPM atau Rencana Pengembangan Media Pembelajaran dengan tema Dinasti Bani Abbasiyah untuk kelas 7 semester ganjil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu sejarah berdirinya Dinasti Bani Abbasiyah. Yang kedua, sikap implementasi atau ibrah yang dapat kita ambil dari proses berdirinya Dinasti Abbasiyah. Dan yang ketiga yaitu silsilah kekhalifahan Dinasti Bani Abbasiyah. Silakan bagi teman-teman untuk menyimak video presentasi ini dengan cermat. Sebelum kita membahas ke materi yang pertama, di sini saya akan mengulas sedikit tentang penyebab runtuhnya Bani Umayyah. Jadi ketika kekuasaan Bani Umayyah berada di tangan Yazid, masyarakat ini menyatakan konfrontasinya karena mereka merasa bahwa kehidupannya itu kurang diperhatikan. Kemudian kerusuhan pun berkelanjutan hingga pada masa pemerintahan Hisham. Pada akhir kekuasaan Bani Umayyah, Khalifah Marwan kedua dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah di pertempuran Zabhulud. Nah, disinilah menjadi peristiwa atau tanda berakhirnya pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Untuk materi pertama yaitu ibrah proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Untuk poin pertama yaitu hancurnya suatu bangsa itu biasanya terjadi karena perebutan kekuasaan oleh para pejabat atau para penguasa, sehingga untuk menghindari terjadinya perebutan kekuasaan perlu digantinya atau pergantian kepemimpinan. Salah satunya yaitu dengan cara demokrasi atau pemilihan oleh rakyat. Poin kedua yaitu agar pemimpinnya ini memiliki figur yang baik sehingga ia harus memperhatikan nasib rakyatnya, memperhatikan pola hidup masyarakatnya. Dan yang ketiga ini harus berlaku adil terhadap semua masyarakat. Untuk yang keempat yaitu memiliki akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Yang kedua yaitu pembahasan tentang sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Karena tadi di awal kita sudah mengulas sedikit tentang kemunduran Bani Umayyah, itu kan dikarenakan dinasti atau pasukan Bani Abbasiyah ini mereka bisa berhasil menaklukkan dinasti Bani Umayyah. Jadi proses berdirinya dinasti Abbasiyah ini tidak lepas dari peperangan yang berdarah dan bergejolak. Pada awalnya ini cicit Nabi Abbas bernama Muhammad bin Ali berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hisham di Persia ketika masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Pertentangannya ini semakin memuncak pada masa pemerintahan Khalifah Marwan yang kedua. Selain itu juga keturunan Persia ini pemimpin Abu Musli bekerja untuk menaklukkan dinasti Umayyah yang pada akhirnya kaum Abbasiyah berhasil menaklukkan kepemimpinan terakhirnya yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas ini berhasil meruntuhkan Bani Umayyah dan Abu Abbas As-Safa ini diangkat sebagai khalifah dan pendiri Bani Abbasiyah. Selama 3 abad dari Bani Abbasiyah memegang kekuasaan kekhalifahan dapat mengusung kepemimpinan gaya Islam, kemudian menyuburkan kembali ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya di Timur Tengah.
Pembahasan terakhir yaitu silsilah kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah. Pada dinasti Abbasiyah ini ada 10 khalifah. Yang pertama yaitu Abu Abbas As-Saffah sebagai pendiri dari dinasti Bani Abbasiyah, memimpin dari tahun 750 Masehi sampai 754 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Ja'far Al-Mansur, memimpin dari tahun 754 sampai 775 Masehi. Kemudian yang ketiga yaitu pemimpin Al-Mahdi, memimpin dari tahun 775 Masehi sampai 785 Masehi. Kemudian dilanjut oleh Al-Hadi. Al-Hadi ini memimpin hanya 1 tahun, yaitu dari tahun 785 Masehi sampai 786 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Harun ar-Rasyid, memimpin dari tahun 786 sampai 809 Masehi. Kemudian yang keenam yaitu Al-Amin, memimpin dari tahun 809 sampai 813 Masehi. Kemudian yang ketujuh yaitu Al-Ma'mun, memimpin dari tahun 813 sampai 833 Masehi. Kemudian dilanjutkan yang ke-8 yaitu pemimpin Al-Mu'tasim. Pemimpin Al-Mu'tasim memerintahkan dari tahun 833 sampai 842 Masehi. Kemudian yang ke-9 yaitu pemimpin Al-Wasik, memimpin dari tahun 842 Masehi sampai 847 Masehi. Yang ke-10 pemimpin terakhir dari Bani Abbasiyah yaitu Al-Mutawakkil, memimpin dari tahun 847 Masehi sampai 861 Masehi. Karena materi sudah dijelaskan, setelah ini silahkan bagi teman-teman kelas 7 untuk mencatat poin-poin penting dari kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah. Sekian dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menyimak video presentasi dari saya tentang kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah. Semoga setelah kita mempelajari kekhalifahan dinasti Abbasiyah bisa menambah wawasan kita tentang sejarah kebudayaan Islam, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.